Yo cuy, ketemu lagi nih sama gua. Dengan adanya gua di sini, kalian udah tahu dong dari thumbnailnya gua mau bahas apa. Yap, gua bakalan lanjutin bahasan manga yang berjudul Jimoto no Ijimeko. Sebelum lanjut, gue ingetin dulu deh buat kalian subscribe dan like video ini cuy, biar gue semakin semangat gitu bikin video lanjutannya. Gak kayak kemarin yang lama banget. So, kemarin terakhir nunjukin Kanae yang ngungkapin perasaannya kepada Kotaro. Yang di sini Kotaro malah gak ngeh gitu ya kan, yang bikin kita greget banget. Dilanjut karena kemarin Kanae ini pingsan, si Kanae akhirnya dirawat cuy di rumah sakit. Dan dia ini masih kebayang-bayang gitu atas pengakuannya kemarin kepada Kotaro. Setelah itu muncul Kotaro cuy yang mengejutkan Kanae, yang bilang kalau Kanae ini jangan memaksakan diri serta disuruh untuk beristirahat aja. Dan Kotaro juga bilang kalau Kotaro baik-baik aja cuy, karena goresan kecil bukan masalah besar bagi Kotaro. Lalu di sini Kotaro menanyakan hukuman buat Kotaro karena kemarin walaupun Kanae ini terjatuh, tapi Kanae tetap menjadi posisi pertama cuy. Awalnya Kanae nganggap itu bukan kompetisi dan malah Kotaro juga ya kan yang nyelamatin Kanae. Lalu Kotaro bilang kalau aturan tetaplah aturan. Karena sikap baik Kotaro yang ingin menghibur Kanae, di sini Kanae makin suka gitu cuy sama Kotaro. Serta sebagai hukuman Kotaro, Kanae ini ingin Kotaro memegang tangannya cuy. Bah. Di sini Kotaro kaget banget gitu, dikarenakan ya nggak expect Kanae itu mau bilang seperti itu cuy. Akan tapi dengan rayuan Kanae, akhirnya Kotaro menerima hal itu. Waduh. Dan di sini Kanae bilang cuy dalam hatinya, dengan kebaikan Kotaro, si Kanae bakalan jatuh cinta berulang kali gitu sama Kotaro. Serta di sini Kanae merasa belum pantas dan belum dewasa gitu untuk ungkapin perasaannya kepada Kotaro. Akan tapi suatu hari nanti Kanae ini ingin menjadi seorang yang tangannya digenggam erat gini cuy oleh Kotaro. Wah, di sini gua malah pingin si Kanae yang win cuy. Udah cantik kayak Tobr. Namun setelah tiba-tiba ada Sumika yang tiba-tiba ini datang buat ngejenguk Kanae cuy. Kotaro yang kaget serta panik langsung pergi gitu. Dan di sini Sumika minta maaf karena sudah mengganggu momen Kanae bersama Kotaro. Kanae memaklumi hal itu, akan tapi muka Kanae sangat merah merona cuy gara-gara saking baper brutalnya. Di saat Kotaro keluar, di sini Kotaro yang sedikit baper masih bingung cuy dengan hukuman Kanae yang hanya disuruh memegang tangannya aja. Serta di pandangan Kotaro, Kanae juga sering berbicara nggak masuk akal cuy, seperti saat bermain ski kemarin. Nah, mengingat ski, di sini Kotaro tersadar kalau Kanae ini bukan bilang ski cuy, tapi bilang suki. Waduh. Kenapa nggak sadar dari kemarin-kemarin gitu aja. Di sini Kotaro yang mengingat hal itu merasa baper dan mukanya ini memerah cuy. Akan tapi ya Kotaro yang sangat kocak malah menganggap itu kesalahpahaman aja cuy. Aduh. Di keesokan harinya karena Kotaro badannya masih kaku-kaku ya kan, serta banyak kejadian gitu kemarin. Di sini Kotaro ingin melepas bebannya cuy dengan berjogging santai. Akan tapi ia melihat cewek yang lagi kesusahan. Ternyata di situ adalah Shigure cuy, yang dia ini sedang kesusahan membawa belanjaannya. Dikarenakan Shigure dari kemarin yang keadaannya demam cuy. Dan ya bisa dilihat hidung Shigure yang meler gitu. Di sini Shigure yang merasa malu ya kan, nggak mau nunjukin demamnya. Serta Kotaro bilang kalau kau demam seharusnya orang lain yang membeli kebutuhan Shigure. Akan tapi kata Shigure di rumah tidak ada siapa-siapa cuy, karena perkataan Shigure barusan ngebuat Kotaro langsung membawa belanjaannya Shigure. Serta Kotaro bilang kalau sedang keadaan yang kayak gini ya kan, jangan memaksakan diri untuk keluar. Dan ya mereka berakhir berjalan bersama menuju tempat Shigure. Dan berakhirlah Kotaro di rumah Shigure buat memasakin sup cuy. Waduh. Saat selesai memasak dan hendak masuk ke kamar Shigure, dan bener aja gitu Shigure yang sedikit melenceng. Kalian lihat sendiri cuy. Yang membuat Kotaro ini marah cuy dengan kelakuan Shigure yang nggak jelas. Di sini Kotaro bilang daripada melakukan hal yang aneh semacam itu, lebih baik kau berbaring dan beristirahatlah. Dan nyuruh Shigure buat makan sup spesial buatan Kotaro cuy. Malah Shigure minta disuapin gitu cuy. Yang berakhir Kotaro nyuapin Shigure. Shigure juga nggak mau kalah nih cuy. Setelah makan makanan Kotaro ya kan, di sini Shigure langsung melepas bajunya cuy, dengan alibi meminta tolong ke Kotaro buat ngelapin keringat di punggungnya. Adegan berbahaya jadi gua skip sedikit cuy.
Setelah adegan barusan, di sini Shigure cerita bahwasannya ayahnya ini ke luar negeri cuy, dan ibunya yang sebagai jurnalis yang selalu berpergian gitu, yang ngebuat tidak ada yang ngurus Shigure saat sakit. Dan Shigure merasa senang gitu memakan sup buatan Kotaro, dikarenakan selama ini ia memakan sup yang ia buat sendiri cuy. Lalu Kotaro melihat ada game terbaru yang dimiliki Shigure cuy, yang ngebuat Kotaro ini memainkan game tersebut. Dan Shigure yang awalnya sakit malah bersemangat kembali gitu buat main game bareng Kotaro. Keesokan hari ini nunjukin Kotaro yang nggak bisa fokus buat belajar cuy, dikarenakan kejadian kemarin yang masih terbayang-bayang gitu. Usut punya usut, ternyata Kotaro belajar ini gara-gara menantang 3 temennya cuy buat kompetisi nilai terbaik dalam ujian. Awalnya sih Akira nolak gitu karena dia nggak suka belajar, akan tapi Kotaro memberi tawaran kalau yang kalah harus ngungkapin siapa yang disukainya cuy. Sontak membuat Akira ini jadi semangat banget gitu, serta Kanae dan Shigure yang menerima tantangan dari Kotaro. Dan ternyata alasan dari Kotaro mengadakan kompetisi ini dikarenakan Kotaro ini masih ingin mengetahui cuy kejelasan perihal ungkapan perasaan Kanae kemarin. Saat memikirkan hal itu, secara tiba-tiba Kotaro ini dikirimin foto vulgar cuy dari Akira. Buset dah. Yang sontak ngebuat Akira ini malu brutal gitu. Ternyata foto tersebut digunain untuk Kotaro agar Kotaro ini gagal fokus dan membuat belajarnya ini kacau cuy. Bah, kalau kita yang dikasih kayak gitu ya kan makin semangat gak sih cuy. Serta Akira bilang ke teman-temannya kalau dia itu ngirim foto vulgar buat ngedistract Kotaro cuy, yang ngebuat Shigure dan Kanae ini kaget dengan kelakuan Akira. Mereka berdua malah ikut-ikutan gitu cuy untuk ngebuat foto vulgar yang mau dikirim ke Kotaro. Karena yang foto vulgar seperti model serta Shigure yang belak-belakan banget. BTW foto mereka bertiga gue skip nih cuy, ya kali ya kan gue sebar di YouTube. Kalian tahu sendiri cuy, YouTube baperan anjir. Pada saat ujian berakhir dan udah ada pengumuman gitu untuk hasil dari ujian mereka, Kotaro sangat pede untuk mengajak mereka cuy buat melihat hasil ujiannya. Dan saat mereka melihat papan ujian, ternyata mereka dibuat terkejut bahwasannya posisi pertama adalah Akira cuy, posisi kedua ada Kotaro, serta posisi ketiga dan keempat ada Kanae dan Shigure cuy. Mereka bertiga yang terkejut menanyakan Akira cuy kenapa bisa dapat posisi pertama, yang udah kita tahu gitu kalau Akira ini mikirnya pakai otot cuy, bukan pakai otak ya. Dan ternyata Akira bisa meraih peringkat 1 dengan yaitu cuma belajar di menit terakhir sebelum ujian doang cuy. Ya bisa dibilang sistem SKS lah cuy. Dikarenakan hal itu ternyata menimbulkan fakta baru cuy, bahwasanya Akira bisa diterima di sekolah tersebut dikarenakan melakukan trik yang sama gitu. Dan berakhirlah Kotaro yang harus bilang siapa yang dia suka di depan 3 teman ceweknya tadi cuy. Yang langsung aja gitu Kotaro bilang kalau dia itu suka sama Fumitan. Awalnya mereka nggak paham cuy apa yang diucapin Kotaro, akan tapi Kotaro masih kekeh kalau dia tuh sangat menyukai Fumitan di live streamingnya, yang ngebuat 3 cewek ini terkejut dan kaget banget gitu kalau yang disukai Kotaro adalah bukan gadis nyata alias VTuber cuy. Dan yap, karena kejadian tadi ngebuat Shigure, Akira dan Kanae mengadakan pesta cuy perihal seseorang yang disukai Kotaro adalah karakter anime. Dan ngebuat mereka bertiga jadi lebih semangat gitu buat ngejar Kotaro lagi cuy. Waduh. Dan ya segitu dulu buat part kali ini cuy. Apakah nanti bakalan ada gejolak lagi antara mereka bertiga, atau malah ada kemunculan orang baru yang menjadi saingan mereka bertiga cuy? Menarik ya kan? So gitu dulu pembahasan manga dari gua. Jika kalian suka pembahasan yang seperti ini, jangan lupa like cuy, dan subscribe dong. Masa nggak ada yang subscribe ya kan? Agar apa ya? Agar gue ini bisa cepet bikin part selanjutnya cuy. So gua Ramstaku, thank you. Oh iya cuy, jika kalian main Beastation juga, gue minta tolong nih bantu vote gue dalam ajang kreator baru tahunan di Beastation cuy. Yang pastinya agar gue sebagai kreator pemula ini makin semangat gitu cuy bikin videonya. Caranya kalian tinggal ke vote lalu pilih kreator baru tahunan, dan vote gue cuy yang pastinya Ramstaku dong. So gue Ramstaku, see you di Beastation.